Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita di sini masih ngobrol sama Kak Lingling dan juga Kak Anita, seorang buruh migran yang ada di Hong Kong nih pemirsa, yang berasal dari Indonesia pastinya. Nih Kak Lingling, Kak Anita, tadi seru banget kita ngedengerin cerita yang luar biasa, perjuangan gimana yang sampai pada akhirnya belajar bahasa dan lain sebagainya untuk menjadi seorang buruh migran gitu, nggak langsung jadi buruh migran, tapi ada proses yang panjang pastinya ya Kak Anita, Kak Lingling. Nah, Kak, tapi sebelumnya aku pengen tanya dong sama Kak Anita dan juga Kak Lingling. Ini sebelumnya Kak Anita juga Kak Lingling gitu kan, sebelumnya pernah kepikiran nggak sih jadi buruh migran? Terus sebelumnya tuh cita-cita awalnya apa sih? Kalau saya cita-cita awalnya itu sebenarnya satu, Kak. Aku itu kepengen membangun rumah ya, dan membantu ibu saya untuk merubah perekonomian keluarga di ibu saya. Soalnya kan kita juga dulu bukan keluarga yang mampu, jadi aku kepengen itu cepet kepengen cari uang yang banyak. Kan dulu kan kalau di luar negeri itu gajinya itu kan katanya gede kayak gitu, Kak. Jadi kita itu nekat itu karena kita kepengen merubah perekonomian keluarga, itu sih, Kak. Sebelumnya kepikiran untuk menjadi seorang buruh migran ya, Kak ya? Tapi karena ingin merubah kehidupan dan perekonomian keluarga. Kan seorang buruh migran di negeri orang gitu kan, harus berpisah sama keluarga. Itu gimana respon orang tua sampai pada akhirnya kepengen untuk keluar negeri gitu? Sebenarnya ibu saya sedih banget sih, soalnya waktu itu aku masih kecil banget, karena tekad saya ingin membantu keluarga memenuhi semua perekonomian, merubah perekonomian yang susah. Jadi semuanya bisa saya penuhi dengan 1 bulan per bulan gaji saya tabung. Setelah itu saya membelikan rumah, membangun rumah, membelikan sawah. Jadi sekarang itu dari hasil saya bisa membangun rumah, terus ada kebun naga kayak gitu, Kak. Jadi semuanya sudah alhamdulillah bisa terpenuhi. Nah, Kak, untuk jadi syarat-syaratnya sebelum menjadi seorang buruh migran tuh apa tuh syarat-syaratnya yang Kakak siapin dari sebelum itu gitu? Syarat-syaratnya satu ya, Kak, satu itu mental. Dan 2 itu dokumen. Jadi dokumennya itu harus lengkap banget ya, seperti ijazah. Kalau dulu itu ijazah mintanya yang asli, Kak. PT Genta Bina Karya itu nggak mau yang legalisir. Padahal legalisir kan sama, Kak, dengan aslinya. Dan itu mintanya yang asli, nggak mau legalisir. Dan di situ saya membawa ijazah saya. Setelah itu ya seperti KK, terus KTP ya kayak gitu, semuanya harus lengkap, akte kelahiran. Dan kita harus bondo nekat, itu sangu yang paling penting selain dokumen. Nah itu kita dibawa PL, jadi semuanya itu kita harus persiapkan ya, karena mau pergi ke luar negeri itu tidak boleh ujuk-ujuk kerja di luar negeri nanti mendapatkan majikan yang baik. Karena banyak di luar negeri itu kalau kita nggak bodoh nekat, Kak, nggak ada ya ikut orang itu yang enak. Pasti ada kalanya kita itu nggak mendapatkan perlakuan yang nggak baik. Jadi di situ sebagai kita buruh migran, kita itu harus bisa meredam emosinya majikan. Bagaimana cara kita mengambil hati supaya majikan itu baik terus. Selain itu ya, selain mengambil hati majikan, juga kita harus mengambil hati anak kita. Kalau anak kita sudah sayang sama kita, otomatis majikan itu nggak mau kehilangan kita. Akhirnya majikan juga luluh sama kita, baik sama kita, menghormati kita, kayak gitu, seperti keluarga sendiri. Ya, biasa ya, seru banget gitu. Ini apa sih mungkin bisa diceritain nih, Kak, serunya menjadi seorang buruh migran tuh? Ayo, Kak Nita. Seru banget menjadi buruh migran kalau sudah berpengalaman di sini ya. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang belum berpengalaman. Seperti ya, kita kalau hari libur masuk di suatu organisasi, ini adalah suatu kegiatan yang positif, sangat positif. Dan bisa di organisasi tersebut kita bisa berbagi pengalaman, dan kita bisa mendapatkan saudara-saudara dan
dari kalangan apapun kita itu ngumpul di suatu organisasi. Dan di sini saya sendiri sebagai di organisasi Enjoy Dancer, saya sendiri di bagian ketua, saya ketua dari Enjoy Dancer. Dan di Enjoy Dancer saya bergabung, anak-anak saya ajak gabung di organisasinya LIPMI. LIPMI itu Liga Pekerja Migran Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah Hong Kong dari tahun 2011. Terus LIPMI sendiri sebenarnya sudah terlahir dari tahun 2010 dan sampai sekarang. LIPMI sendiri yaitu menangani dan membantu teman-teman yang bermasalah, seperti masalah tentang kondisi-kondisi kerja teman-teman buruh migran di Hong Kong. Dan Enjoy Dancer sendiri itu gabung di LIPMI itu ya sudah lama, dan kita menjadi sukarelawan ya Kak Lia, membantu sesama buruh migran yang membutuhkan pertolongan ya, karena nggak semua buruh migran itu seberuntung kita Kak, ada yang banyak mendapatkan gimana ya, kekerasan, mendapatkan perlakuan yang nggak adil, nggak digaji majikan, digaji underpay kayak gitu, terus nggak dikasih libur tapi nggak dibayar kayak gitu, banyak ya, banget. Contohnya Kak, seperti yang terjadi seperti Erwiana itu ya, yang pernah kita bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita semua kompak untuk bersatu membela hak-hak buruh migran yang tertindas ya, yang mungkin ada banyak teman-teman yang ada pelecehan seksual seperti itu. Kita makanya gabung di organisasi Aliansi LIPMI. LIPMI itu suatu organisasi yang besar Kak, dan anggotanya yaitu organisasi dan klub-klub atau grup-grup gitu, seperti Enjoy Dancer, MC ya, Miftahul Jannah, seperti apa lagi, Inwu. Inwu walaupun sudah besar, Inwu itu yang pernah membantu kondisi keadaan Erwiana yang ada masalah kemarin itu, yang apa ya, kasusnya dianiaya dianiaya majikan, nggak dikasih makan sampai 8 bulan, nggak dikasih gaji ya, sampai matanya kayak apa gitu, sering dipukul gitu. Seperti itu kegiatan LIPMI, Liga Pekerja Migran Indonesia, dan Inwu. LIPMI terlahir dari Inwu Kak. Terus kenapa terlahir dari Inwu? Karena ingin mengembangkan mengembangkan suatu organisasi di Hong Kong, agar teman-teman buruh migran itu memahami hak-hak kita sebagai buruh migran, hak-haknya apa, agar kita bisa membela diri kita sendiri kalau di saat ada masalah dengan majikan. Kalau kita gabung di organisasi tersebut, paling tidak kita sudah berbekal paham hak-hak kita itu apa. Kalau kita nggak paham hak-hak kita, ya terjadinya seperti yang pernah terjadi di Erwiana dulu. Ada pendidasan gitu loh Kak. Nggak ngerti apa-apa, adanya cuma takut dan takut gitu Kak. Jadi kalau kita gabung di organisasi LIPMI itu meluas, banyak saudara, banyak pengalaman. Terus kita sebagai perempuan ya, kita itu nggak mudah ditindas gitu. Kita jadi bisa membela diri gitu. Kita tetap semangat dan memberi semangat teman-teman yang lemah, karena takut dengan majikan yang jahat, gimana solusinya gitu. Terus kalau libur itu yang bagi yang suka ngedance bisa masuk ke Enjoy Dancer. Yang mau belajar ngaji bisa masuk ke MJ Miftahul Jannah. Jadi di Friendship itu bisa belajar make up, di IMU bisa belajar bahasa Inggris, belajar gitar, itu semuanya gratis Kak, nggak dibungut biaya sedikit pun. Jadi kita diajari sampai bisa tapi gratis. Iya. Terus di LIPMI dan Inwu itu kan sebuah aliansi besar. Masih ada lagi aliansi yang lebih besar lagi, yang internasional, yaitu namanya IMA. IMA itu singkatan dari International Migran Alliance. Jadi Inwu dan LIPMI itu gabung di bawah gabungan dari IMA. Jadi
kita itu sangat bersyukur ya bisa gabung di organisasi. Jadi kita seperti wanita yang sangat tangguh gitu Kak. Wah, luar Bisa biasa ya. bantu sesama. Dan bangganya lagi kita bersyukur organisasi di Hong Kong itu menjadi leadernya organisasi-organisasi di luar negeri lainnya, di internasional. Karena kita menjadi contoh untuk sebuah organisasi. Mari kita sebagai perempuan jangan lemah untuk mewujudkan hak kita sebagai buruh migran. Jangan sampai kita itu dianggap perempuan yang lemah. Kita itu perempuan yang kuat gitu Kak. Oke, baik. Berarti organisasi ini mewadahi para buruh migran untuk bisa saling tolong sesama buruh berarti ya Kak di sana. Waduh, luar biasa banget solidaritasnya gitu ya. Berarti itu orang-orang Indonesia semua ya, para buruh migran dari Indonesia atau ada dari negara-negara lain juga? Kalau volunteernya banyak dari negara lain kayak gitu. Tapi kalau untuk organisasinya sendiri itu semua buruh migran Indonesia. Nah Kak, biasanya kalau misalkan kumpul nih sama anggota organisasinya itu biasanya berapa bulan sekali sih? Atau di mana gitu? Setiap minggu Kak. Kita itu ada kegiatan, setiap minggu kita ada kegiatan positif. Jadi kita selain kita bekerja di rumah majikan seperti itu ya, sangat padat pekerjaan di rumah majikan, jenuh. Banyak kalau banyak juga teman kita yang tidurnya juga malam-malam. Tapi kalau sudah hari libur kita gabung di organisasi itu happy gitu loh Kak. Karena disitulah keluarga kita yang di Hong Kong yang kita jujuk gitu. Kalau punya organisasi, kalau kemana-mana mau ke LIPMI kan, mau ke Enjoy Dancer lah gitu. Jadi senang ya kalau hari libur. Dan banyak kita itu banyak belajar gitu loh Kak. Di sini tuh punya banyak pengalaman yang nanti kita bisa buat modal usaha di Indonesia gitu. Gitu. Sebab di organisasi kan banyak kita belajar apa saja ya, gitu banyak ya, seperti menjahit, belajar make up, belajar gitar, make up, kuliner, memasak itu juga ada Kak. Dan kita ada event-eventnya di mana kita itu mengadakan lomba Kak. Jadi untuk motivasi biar kita semangat dan sangat rajin untuk belajar itu kita ada pesta, ada mereka organisasi JBMI itu mengadakan wadah, kita lomba fashion show, lomba masak, apapun ada. JBMI itu singkatan dari Jaringan Buruh Migran Indonesia. Di situ semua kalangan banyak organisasi aliansi itu masuk di JBMI. Di JBMI itu sepertinya kayak Inwu, LIPMI, kami itu gabungan Muslim Migran Indonesia. Jadi semua anggotanya juga banyak di kami yang dipimpin oleh Bu Rosi. Itu banyak anggotanya dari organisasi Muslim ya, seperti Al-Islami, seperti CSB dan Al-Ikhlas dan lain-lain. Pokoknya banyak ya di banyak pekerjaan positif di sini tuh banyak banget. Asalkan kita mau gitu aja Kak. Kita mau semuanya kita bisa belajar. Bahkan kami setiap hari raya Lebaran itu yang ketuanya Bu Rosi itu selalu memimpin waktu sholat Id ya. Itu Bu Rosi luar biasa Bu Rosi itu memimpin teman-teman dari organisasi banyak lah, 19 loh di kami itu. Iya, hebat banget. Iya. Waduh, luar biasa banget. Nih Kak Ling dan Kak Anita, kita masih pengen banget ngobrolin, apalagi tadi ngebahas soal Lebaran di sana nih. Tapi kayaknya Kak Ling, Kak Anita, kita bakal jeda dulu. Jadi Sobat Milenial pasti masih penasaran banget tentang kehidupan di Hong Kong kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.